Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat Idul Fitri kawan, 1 Syawal 1443 Hijriah atau tahun 2022 ini. Kami selaku admin channel Legenda Catur Dunia, mohon maaf lahir dan batin kawan, mohon maaf sebesar-besarnya jika kata-kata kami yang kurang berkenan dalam penyampaian catur selama ini atau guyonan-guyonan kami, guyonan kaum pos ronda, mohon dimaafkan kawan. Begitu juga dengan kami, dengan lapang dada memberikan maaf bagi komen-komen yang panas di telinga admin selama ini. Tapi itu merupakan hal yang biasa kawan, saya juga tidak terlalu ambil pusing. Ya, hitung-hitung termasuk memberikan saran bagi pengembangan channel catur selama ini kawan. Karena di awal-awal dulu tanpa komen-komen yang panas, saya tidak akan melakukan perubahan ataupun tidak akan berubah untuk memberikan penyampaian yang lebih baik lagi. Saya ucapkan juga terima kasih bagi komen-komen yang panas selama ini. Oke, untuk menemani waktu bersilaturahmi kalian, tentu ulasan catur yang akan admin berikan. Tentu lanjutan dari Rapid Chess Championship yang sudah memasuki minggu ke-12 dan di babak knockout kawan. Saya pilih partai final antara Ian Nepomniachtchi versus Abdus Satorov. Langsung saja kita ke atas papan. Dalam permainan di babak knockout, permainannya adalah rapid 10 menit, increment 2 detik. Jika remis akan berlanjut ke blitz 3 menitan. Jika remis berlanjut ke permainan bulat 1 menitan. Dan jika remis lagi akan ditentukan dengan Armageddon. Hitam 4 menit, putih 5 menit. Di sini Ian Nepo pegang putih. Bermain dengan pembukaan pion E4. Dibalas dengan permainan Sicilia Defense, pion C5. Kuda F3, pion G6. Abdus Satorov memilih variasi Dragon Accelerated atau akselerasi naga dari Sicilia Defense. Pion D4, pion pukul, dipukul balik gajah G7. Pion C4, kuda C6 nantang pertukaran kuda kawan, ditolak. Di sini gajah berkembang ke D3, memperkuat posisi kuda. Menteri ke B6. Langkah-langkahnya masih cukup standar kawan. Coba lihat posisi menteri hitam, memberikan bantuan backup untuk mempressure kuda yang ada di peta D4 ini dengan 2 bantuan perwira yang lain. Tentu kuda ini sekarang juga mendapatkan 3 kali tekanan. Apakah di sini melakukan pertukaran kuda atau membackup pionnya yang juga dalam ancaman menteri hitam ini kawan. Ian Nepo lebih memilih membackup pion B2-nya, dia melangkah kuda ke petak B5. Memblokade juga membuka akses bagi gajah menyerang menteri, sudah tidak ada tempo bagi gajah gelap ambil pion B2 ini. Atau kalian juga bisa membackup-nya di petak B3 kawan. Di sini tadi ke petak B5 oleh Ian Nepo, menteri A5 skak. Ditutup kembali oleh kuda tadi yang lompat ke peta ini ataupun pada posisi ini tadi kawan. Di sini kuda kalian lompat ke peta ini, memang ancamannya berikutnya adalah gajah yang bisa pukul pion B2, tapi juga putih sedang membuka open serangan bagi menteri, jadi tak ada tempo untuk pukul pion B2 ini. Jadi mungkin di sini menteri melakukan skak di sini kawan, maka kalian bisa melanjutkan memblokadenya dengan gajah. Setelah menteri ini menghindar kembali, di sini kuda bisa berkembang ke C3. Pion B2 akan cukup aman kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Kuda lompat ke B5 tadi dipilih. Menteri A5 skak ditutup oleh kuda yang lompat ke B5. Dan di sini kuda berkembang ke F6. Mempersiapkan rokade juga menyerang pion pusat E4. Karena posisi kuda kena pin, jadi tidak bisa membackup-nya. Di backup oleh kuda D2. Di sini rokade oleh Abdus Satorov. Gajah E2 juga persiapan rokade. Pion D6 membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah terang. Rokade oleh Ian Nepo, gajah E6. Pion A3. Beteng F bergeser ke C8. Pion B4. Menteri mundur kembali ke kandangnya ke D8. Beteng C1. Menghindari diagonal gelap ini kawan, yang bisa saja nanti dibuka oleh kuda hitam. Dan juga agar kudanya tidak terus-menerus kena pin nanti. Kuda ke D7. Di sini kuda lompat ke petak pusat, ke petak D5. Langkah ini tidak terlalu kuat kawan, ada langkah yang lebih kuat lainnya yaitu kuda ke F3 untuk menjaga petak pusat E5 ataupun kalian bisa memainkan pion F4. Ian Nepo memilih langkah kuda ke D5 mungkin menghindari pressure di sini dan dijawab dengan pion A5. Beteng B1, pion A pukul, pion B4 dipukul balik oleh pion A, beteng naik ke A3, di sini pion C5. Lanjut Ian Nepo menantang pertukaran pion. Tantangan diterima, dipukul balik, selanjutnya adalah kuda lompat ke A5. Ada langkah taktik yang lebih bagus kawan untuk mendapatkan 1 pion, tapi harus mengorbankan pertukaran perwira.
mengorbankan beteng pukul gajah gelap ini kawan. Setelah dipukul balik oleh kuda ataupun pion, kuda hitam mendapatkan pion C5 dan untung 1 pion. Tapi ya gitu, kehilangan beteng kawan. Tidak dipilih oleh Abdus Satorov, dia memilih langkah kuda ke A5. Setelah menteri bergeser ke C1 kawan, untuk memperkuat posisi pionnya dari ancaman kuda serta beteng hitam ini, barulah di sini beteng pukul gajah di E3. Langkah brilian. Dipukul balik dengan kuda agar jika memukul balik menggunakan pion, pionnya akan bertumpuk, dan di sini kuda pukul pion C5. Masih untung 1 pion Abdus Satorov dan persiapan memberikan discover attack bagi Menteri Putih. Menteri bergeser ke lajur D, gajah C3. Di sini kuda lompat ke C4. Menantang pertukaran kuda atau gajah yang ingin pukul kuda ini atau membuka tantangan pertukaran menteri, Abdus Satorov memilih bertukar menteri terlebih dahulu, walaupun ini bukan jawaban terbaik kawan. Jawaban terbaik adalah gajah pukul kuda. Inilah jawaban terbaik. Ataupun kuda pukul kuda juga bagus dilakukan oleh hitam. Tapi Abdus Satorov memilih bertukar menteri terlebih dahulu, dipukul balik oleh beteng F, dan di sini kuda ambil pion E4. Abdus Satorov sekarang untung 2 pion kawan, dan dilanjut dengan kuda lompat ke B6 mengancam beteng. Beteng naik ke C5 untuk memberikan backup lebih bagi kudanya ataupun menghindari ancaman kuda kawan, ataukah nanti bergeser ke sisi raja bisa jadi, dan dijawab dengan kuda ke A4 menggarpu beteng serta gajah. Di sini beteng mundur ke C7 dan kuda tidak pukul gajah kawan. Mungkin ini jawaban yang kurang bagus juga. Jadi tidak bagus untuk pukul gajah ini. Dia melangkah dengan kuda bergerak ke D5. Kembali memberikan garbuan terhadap beteng serta gajah dan langsung disikat oleh gajah hitam, dipukul balik oleh beteng. Di sini pion E6. Beteng bergeser ke lajur B, bertumpuk. Persiapan ambil pion ini jika ditinggal oleh beteng kawan ataupun ditinggal oleh kuda. Selanjutnya adalah kuda lompat ke C6. Langkah kesalahan karena meninggalkan pionnya kawan, yang bisa saja beteng ini langsung ambil pion ini juga tak ada masalah bagi putih. Bagi hitam pada posisi seperti ini tadi, langkah terbaik adalah ya gajah bisa bergerak ke petak D2 ataupun raja ini naik ke petak G7 atau bermain dengan pion-pionnya, menunggu saja kawan agar kuda ini tetap menjaga pion ini. Abdus Satorov memilih langkah kuda ke petak C6, langsung dibalas dengan gajah bergerak ke D3. Langkah yang bagus kawan, kalaupun kalian ambil pion ini juga tak ada masalah, sama-sama bagusnya. Di sini kuda bergerak ke D2 menghindari ancaman gajah berbalik mengancam beteng. Di sini Yanepo baru mengambil pion, tapi langkah ini adalah langkah kesalahan kawan. Apa bedanya dengan tadi? Bedanya tentu ada. Pada posisi seperti ini tadi, langkah terbaik adalah kuda ini ambil gajah. Jika sekarang kuda hitam lompat ke petak E5, membuka tantangan beteng ambil kuda, beteng hitam juga nanti bisa ambil kuda di sini. Jawaban dari putih ataupun pada posisi ini kawan, kuda pukul beteng ya masih bisa dipukul balik oleh kuda, dan putih masih untung 1 perwira atau unggul 1 perwira. Tapi jika di sini kuda ini lompat ke petak E5, jawaban yang bagus bagi putih adalah gajah ini mundur terlebih dahulu. Jika sekarang kuda ambil beteng, maka masih bisa dipukul balik oleh kuda putih. Masih tetap saja kawan, putih akan untung 1 perwira. Jika ada skak di sini masih bisa ditutup oleh gajah di F1, raja akan aman dari ancaman skakmat. Atau pada posisi seperti ini sedikit bulat kawan, analisanya memang cukup kompleks pada posisi seperti ini. Di sini hitam melanjutkan dengan langkah beteng ambil kuda terlebih dahulu. Ya bisa dilanjut dengan langkah beteng bergeser ke D1 kawan. Untuk tidak meninggalkan baris pertama dari ancaman skakmat di sini, karena kuda ada di sini. Kalau nanti skak ditutup oleh gajah di sini kawan, masih bisa dipukul oleh beteng. Dan putih sudah mendapatkan keuntungan kualitas perwira kawan. Sepasang beteng ditambah gajah sangat menakutkan. Ibarat kekuatannya mirip dengan kekuatan menteri. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di posisi ini tadi, kuda tidak pukul gajah, melainkan putih ambil pion B7. Dan beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng. Sekarang selisih pion hanya cuma 1 kawan. Selanjutnya adalah gajah bergerak ke D4, memberikan pressure bagi pion F2, dibalas dengan beteng D7. Di sini kuda bergerak ke B3, selanjutnya gajah C2.
di backup oleh kuda di A5. Di sini pion G3 membuka ruang lebih bagi rajanya agar bisa naik ataupun nanti persiapan juga pion H4. Raja hitam juga mulai bergerak, beteng D8 skak, raja E7, beteng bergeser ke lajur A dan dilanjut pion H5. Raja G2, raja hitam D6, beteng B8, kuda lompat ke J5 untuk menghindari ancaman gajah serta beteng tadi kawan juga menantang pertukaran kuda. Diterima oleh Ian Nepo, dipukul balik oleh gajah. Sekarang dengan berkurangnya perwira di atas papan tentu menjadi keuntungan bagi putih kawan, tapi kemungkinan putih juga sulit untuk membongkar barikade pion hitam ini kawan. Di sini gajah bergerak ke peta A4, mungkin persiapan menusuk pion-pion ini dari belakang. Dijawab dengan kuda lompat ke C4, langkah kesalahan. Langkah terbaik adalah raja ini mundur ke peta C7 ini kawan. Karena sudah jelas beteng ataupun gajah siap untuk merontokkan bangunan pion hitam ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi. Abdus Satorov memilih langkah kuda ke C4, dimanfaatkan beteng bergerak ke B7 untuk memberikan dukungan mungkin bagi gajah atau provokasi agar pion ini didorong maju. Tentu saja pion didorong maju, tapi gajah bisa bergerak ke peta E8, menusuk dua pion ini kawan. Jika salah satu pion didorong, tentu pion satunya akan tewas. Pion satunya didorong dan gajah ambil pion H5. Sekarang komposisi pion kembali setara. Pion G4, gajah mundur kembali ke E8, kuda ke E5, dan di sini gajah bergerak ke B5, dilanjut dengan gajah D4. Sampai di sini saya tidak akan terlalu banyak memberikan analisa-analisanya kawan, karena pergerakan para pemain sangat berhati-hati pada posisi ini, hanya membuat langkah atau taktik menunggu saja kawan. Seperti yang kalian lihat, raja hitam hanya bulat saja di posisi pionnya, tidak akan berani meninggalkan pionnya kawan, karena posisi gajah ini juga sedang mengincar pion yang ada di peta E6. Kuda juga menjaga pion ini dari ancaman beteng serta gajah yang ingin bergerak ke peta ini nanti. Di sini beteng kembali naik ke A8 dan gajah hanya mondar-mandir dari peta B6 ke C5 dan kembali mengancam beteng. Beteng bergeser. Lihat pergerakan gajah ataupun gajah kedua pemain hanya mondar-mandir saja kawan. Ini mengindikasikan bahwa Abdus Satorov ingin mengakhiri permainan dengan remis. Apalagi kontrol waktunya juga hanya menyisakan beberapa detik saja. Pion putih didorong ke F3, mulai mendorong pionnya kawan agar memperoleh progres yang lebih bagus. Kuda menghindar ke C2. Persiapan memberikan ancaman skak mungkin. Di sini gajah bergerak ke B3, kuda ke E1 skak, raja ke H1, membiarkan kuda ambil pionnya. Karena memang kawan pada posisi seperti ini tadi saat ada skak, raja sudah tidak bisa membackupnya ke peta F2 karena sudah dikontrol oleh gajah. Raja memilih ke H1 dan kuda ambil pion F3. Dan pada posisi ini Ian Nepo punya kesempatan ambil pion ini kawan dengan beteng turun ke D6, mengancam gajah dan juga persiapan ambil pion. Tapi sayangnya pada posisi seperti ini kawan, langkah terbaik harusnya ya gajah ini dipindah walaupun kehilangan pion. Tapi di sini dalam posisi yang mungkin krisis waktu, panik, dia melangkah kuda ke D4. Insting yang ingin melindungi pionnya kawan dari ancaman beteng ini, tapi dia tidak melihat adanya gajahnya satu baris dengan beteng putih. Dia kehilangan gajah di langkah ke 70 ini. Di posisi ini kawan, Abdus Satorov menyerah. Tentu permainan masih cukup panjang jika dilanjutkan. Tentu saja masih cukup menarik bagi kita di kaum pos ronda atau di pos satpam atau melawan Pak RT mungkin. Mungkin saja hitam bisa menang kawan. Tapi tentu di langkah berikutnya pion ini mendapatkan ancaman. Tidak akan mungkin bagi hitam bisa mempertahankan pion-pionnya kawan. Tapi sungguh terlalu jika kalian pegang putih dalam posisi ini tetap remis apalagi kalah. Sungguh terlalu. Dan dengan kemenangan ini kawan, permainan tidak dilanjutkan dalam permainan blitz atau game-game yang lain. Hanya satu kali permainan saja. Siapa yang kalah ya kalah, siapa yang menang ya menang. Otomatis Ian Nepo di minggu ke-12-nya ini menjadi juaranya kawan. Ini menjadi dua kalinya Ian Nepo menjuarai event mingguan ini. Pada minggu pertama Ian Nepo ini juga juara kawan. Dan ini menjadi kedua kalinya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata-kata penyampaian dari kami.
Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.